Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya dalam program Sahabat Galilea di hari ini. Dan apa kabarmu? Apa yang kau pikirkan hari ini? Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mari seperti biasa kita akan bersaat teduh. Kita baca, dengar dan renungkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita di hari ini untuk melakukan aktivitas. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Setelah di sepanjang malam Engkau menjaga, menyertai, memberkati petiduran kami, dan oleh rahmat-Mu kami ada sebagaimana berada di hari ini. Sebelum melakukan kegiatan dan kami masuki dunia kerja kami mau datang kepadamu, mau baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca di Lukas pasalnya yang kedua pada ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian di Lukas pasalnya yang kedua pada ayat 8 sampai dengan harusnya sampai ayat 12, tapi sudah sampai di ayat 14. Kita lihat saja di ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, mungkin sebagian orang bertanya, apa arti Natal sesungguhnya? Nah saudara, kita akan kehilangan arti atau makna Natal yang sesungguhnya kalau kita mengesampingkan Kristus dan menggantikannya dengan kesenangan pribadi atau perayaan yang kelihatannya megah begitu ya, dan mungkin serba wah ya. Karena itu marilah kita belajar beberapa hal penting. Pertama, saudara, kita belajar di perayaan Natal ini adalah menyembah dan memuji Allah. Ya, kita harus memiliki ekspresi kasih yang mendalam pada Allah melalui luapan ucapan syukur. Karena pertama, bayi Yesus lahir untuk memberkati dunia dalam keunikan tersendiri. Ketika seorang bayi lahir di lingkungan kita, kita pun akan bersuka cita karena kita telah diberkati dan ditambahkan satu anggota dalam keluarga kita. Nah, kelahiran Yesus jika dilihat dengan wawasan yang luas dalam sepanjang abad, seharusnya membuat hati kita penuh syukur yang tidak terkira. Itu yang pertama. Yang kedua, bayi Yesus datang sebagai penggenapan atas janji, yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tertulis di Yesaya 9 ayat 6. Yang ketiga, para gembala menjaga kawanan domba.
Di tengah kelelahan mereka, mereka mendengar keindahan musik yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya, yaitu paduan suara surgawi. Nah, jadi ini yang mungkin menjadi bagian terpenting. Nah, kita harus menyadari kedatangan Yesus itu. Nah, apakah kedatangan Kristus dalam dunia berarti bagi kita atau tidak? Jika demikian, apa tujuan kedatangannya? Saudara, yang pertama, dia datang untuk memberikan kedamaian dalam hati mereka melalui penebusan di kayu salib. Yang kedua, dia datang untuk memberi pengharapan bagi hidup saat ini dan yang akan datang. Dan yang ketiga, dia datang untuk mengajar agar mereka mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Kemudian yang berikut adalah kita memberi tanpa mengharapkan akan menerima. Ini yang perlu kita pelajari. Jadi yang pertama, menyembah dan memuji Allah. Yang kedua, yaitu menyadari arti kedatangannya. Dan yang ketiga, memberi tanpa mengharapkan akan menerima. Nah, mari kita sebagai umatnya memberikan apa yang mampu kita berikan pada orang yang membutuhkan. Amin. Kita juga berbagi dalam memberikan hadiah, yaitu sukacita, damai sejahtera sebagai akibat atau dampak dari kelahiran Putra Natal, Sang Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat. Ini kita bisa bagikan kepada mereka yang belum percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan cara apa? Yaitu memberitakan Injil. Amin. Nah, karena itu sesungguhnya perayaan Natal ini untuk memberikan semangat bagi kita, semakin giat di dalam pekerjaan memberitakan Injil. Karena itu mari kita kerjakan bersama-sama. Sebagaimana dalam perayaan ini kita merayakan bersama-sama, tapi juga dalam memberitakan tentang bayi yang lahir itu. Itulah kabar baik, kepada semua orang kita kerjakan bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Amin. Sebab kalau sendiri-sendiri kita akan kalah, Tapi kita harus bersama-sama. Karena itu mari bersama-sama kita rayakan Natal, di tahun ini 2023 dengan menempatkan Kristus sebagai pusatnya. Kita tidak akan kehilangan makna Natal jika kita menempatkan Kristus pada pusatnya, tapi kalau kita hanya tidak menempatkan Kristus pada pusatnya dalam perayaan ini, mungkin hanya karena alasan kegiatan rutinitas setiap tahun begitu, kita abaikan, bahkan kita mengesampingkan Kristus, apa artinya, Nah, jadi ketika kita menyadari melalui peristiwa Natal ini, kita memulai segala sesuatu dengan melakukan hati kita tertuju kepada Tuhan, maka ini akan membuat makna Natal ini akan menjadi berarti, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa yang pertama yaitu menyembah dan memuji Allah. Melalui Natal ini kita harus menyadari bahwa memuji dan menyembah Allah itu adalah sesuatu yang
penting, ya, karena malaikat pun memuji dan menyembah Allah, ya. Di sini dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya. Kemudian kita sadari bahwa Yesus lahir untuk memberkati dunia. Amin. Ya. Bahwa kedatangannya itu adalah penggenapan dari janji Tuhan. Ya. Dan itu disampaikan kepada kepada gembala, dan gembala itu adalah pekerjaan yang paling rendah di kalangan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Kita menyadari kedatangan Kristus untuk menyelamatkan kita. Kita kemudian merespon dengan memberi tanpa mengharapkan akan menerima. Tulus. Amin. Seperti para Majus yang datang, mereka memuji, menyembah, mereka sangat menyadari kedatangan Kristus, ya, dan karena itu mereka mempersembahkan sesuatu yang terbaik, yaitu kemenyan, emas dan mur. Kiranya Natal tahun ini akan memberi arti yang dalam bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diajarkan hari ini bahwa kedatangan Kristus memberikan makna yang begitu dalam kehidupan kami. Dari perayaan ini kami semakin menyadari bahwa menyembah dan memuji Allah adalah sesuatu yang harus utama dalam hidup kami. Terima kasih, dan juga kami menyadari kedatangan-Mu untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari kerusakan dosa, bahkan dari keterpisahan manusia dengan Allah karena dosa. Itu sebabnya kami juga akan mempersembahkan hidup kami, dan kami juga belajar dari para Majus yang mempersembahkan yang terbaik untuk Sang Juru Selamat yang baru dilahirkan. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka lakukan dengan sukacita, dengan memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada